Ayo dompetnya dilihat, HP-nya dilihat dulu, cek. Ganjar for presiden. Nah, Ganjar. Salut buat Anda. Tak kasih jempol 3, nah jempol 3 ya. Nih jempol 3. Nah, salut sesuai nih. K3 ya. Itu namanya demokrasi. Saya juga berani di depan siapapun, berani saya. Jangankan di depan Kaisang, di depan Pak Jokowi pun berani. Ganjar for presiden itu berani saya. Apa salahnya? Ini kan demokrasi, kita bebas menyatakan pendapat gitu loh. Jadi jangan ada lagi seseorang tuh kalau kita mendukung paslon 03 nanti 02 ngamuk-ngamuk karena kalah debat sampai mau mengintimidasi saya, mau saya dipamerin senjata lah, dipamerin apalah, sangkur segala macam. Jangan kayak itu. Ini demokrasi, bebas menyatakan pendapat. Siapapun pilihan Anda, mau sampean pilih Pak Anies, pilih Pak Prabowo, pilih Pak Ganjar. Tapi saya salut dengan pemuda tadi di depan ketua PSI dengan yakinnya Ganjar for presiden. Sama Ganjar for presiden. Salam waras, salam yakin mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih banteng? Masih banteng? Tidak takut? Berani? Banteng? Banteng? Setia sampai akhir? Setia sampai akhir? Setia sampai akhir? Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Tidak adanya berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi sebagai seorang sahabat, teman, mentor, orang yang berjasa, tentu kalau ada kesempatan yang memungkinkan pasti kami ingin. Tapi sebagai sebuah psikopolitik sudah cukup. Sudah cukup. Karena itu yang membuat nanti kita ragu. Dan saya bukan peragu juga. Mas Ganjar masih melihat Pak Jokowi seperti dulu atau sudah berubah? Perubahannya ke arah seperti apa? Ya berubah, karena sebenarnya kontrolnya kan bisa dilakukan toh. Oleh beliau sebagai presiden maksudnya? Iyalah. Iyalah. Saya membela beliau ketika istilah cawe-cawe keluar. Iya. Pak Ganjar, Pak Jokowi mau cawe-cawe, diseranglah beliau. Saya lawan. Maksudnya cawe-cawe itu Pak Jokowi akan cawe-cawe agar proses demokrasi dan demokratisasi ini berjalan dengan baik. Pasti beliau cawe-cawe. Kalau ada yang merusak, beliau akan turun tangan. Saya bilang. Tapi ketika kemudian hari ini persis seperti ini dan semua didiamkan, ya oke, sudah berubah beliau. Jadi Anda kecewa juga dong Pak Jokowi? Saya sampaikan di depan tadi. Iya. Kecewa sekali. Jadi kalau melihat Pak Jokowi sekarang, ya apa sebetulnya satu kata untuk Pak Jokowi, Mas Ganjar? Kalau melihat Pak Jokowi sekarang? Bukan satu kata, saya kira satu kalimat ya. Boleh. Tidak bersama kami lagi. Ya, meskipun Pak Jokowi tidak bersama dengan Pak Ganjar, ya, tetapi jangan khawatir Pak Ganjar, ya. Masih ada rakyat Indonesia yang setia mendukung Anda, ya. Masih banyak rakyat Indonesia yang berharap, mendoakan, ya, serta menginginkan Pak Ganjar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, didampingi dengan Pak Mahfud MD sebagai Wakil Presiden, ya. Dan harapan-harapan itu karena rakyat Indonesia menggunakan logikanya, ya. Rakyat Indonesia menggunakan akal sehatnya bahwa dengan mengukur kapasitas, ya, prestasi, rekam jejak dan pengalaman yang dimiliki, ya, kita mempercayai Ganjar Mahfud yang lebih layak untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden untuk tahun 2024 sampai 2029 nanti, guys. Ya, saya sampai sejauh ini, guys, ya, tetap menghormati, ya, mendukung kinerja atau apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden, ya. Namun untuk urusan pemilihan presiden, ya, sekalipun Pak Jokowi ini sudah tidak bersama dengan Pak Ganjar lagi, ya, tetapi, ya, kita sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, ya, sebagai rakyat Indonesia, tetap berusaha semaksimal mungkin, ya, agar
bangsa dan negara kita ini dipimpin oleh figur yang tepat. Ya. Oke, tetap semangat ya buat Pak Ganjar dan juga pendukung-pendukung dari Pak Ganjar. Selanjutnya kita akan reaksi lagi video-video yang lain berikut ini. After debat kemarin tensi saya jadi 200. Jadi menurut saya setelah debat itu sangat clear sekali saya melihat capresnya di nomor 1, 2, dan 3. Dalam analisa bisnis saya, seorang yang menentukan bagaimana bisnis berjalan ke belakang itu ditentukan oleh gagasan yang ada di awal. Jadi gagasan awal itu sangat mempengaruhi bagaimana kamu harus menjalankan bisnis ke depanmu nanti. Dan gagasan awal itu akan diuji di lapangan ketika kamu sudah terjun di sana. Tapi seorang pemimpin yang baik, selain dia mempunyai gagasan yang A, dia harus mempunyai planning kegagalan sampai Z. Agar kalau misalnya kondisinya itu tidak sama seperti di lapangan, dia itu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, beruntungnya kita di pemilu sekarang ini bahwa pencalonan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu masing-masing sudah mempunyai rekam jejak kinerja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kinerjanya nomor 1, kalian silahkan pergi ke Jakarta. Atau orang Jakarta sendiri yang mungkin bisa bilang. Atau kalau enggak orang-orang yang berdampak di sekitarnya Jakarta itu. Dan misalnya kalau nomor 2 itu di bagian pertahanan. Pertahanan yang didebatkan kemarin itu apakah dijawab clear oleh seorang Menteri Pertahanan. Itu bisa kalian nilai sendiri. Dan di situ yang dipaparkan itu data ya, benar-benar data yang kalian bisa akses di web masing-masing kementerian. Dan kalau misalnya di nomor 3, kalian bisa pergi ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu gimana perkembangan kotanya? Dan rekam jejaknya selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah itu gimana? Jadi itu menurut saya fair banget kalau misalnya kalian itu memilih berdasarkan kinerja yang sudah-sudah. Karena tidak ada pemimpin yang sempurna, pasti kalian akan menggoreng-goreng dan mencari-cari nih si buzzernya itu, mencari kesalahan. Nah menurut saya, tapi kesalahan yang paling sedikit dampak kerusakannya, itu yang menurut saya itu layak untuk dijadikan seorang pemimpin. Jadi kalian itu memilih harus secara rasional, bukan emosional, karena kalian itu mencari presiden gitu. Dan ini yang akan menentukan 5 tahun ke depan bagaimana Indonesia ini akan dibawa. Gitu sih ya. Jadi jangan FOMO, jangan terlibat secara emosional. Kalian harus menjadi pemilih yang rasional kayak gitu. Dan Indonesia itu harus mempunyai generasi yang baik dengan tidak ikut-ikut kemakan buzzer gitu. Jadi sudut pandangnya itu harus sudut pandang yang benar-benar rasional gitu loh. Hong Kong hadir untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024. Amin, semoga lancar. Amin, semoga lancar. Waktu kita nggak banyak lagi, sekitar 30 hari lagi kita sudah harus menentukan pilihan. Yang jelas jangan golput. Dari 6 orang, yaitu capres dan cawapres yang ada, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, Gibran, Pak Mahfud, dan Pak Muhaimin, kita tahu persis mana orang-orang bersih, mana orang-orang yang anti korupsi, mana orang-orang yang kinerjanya sudah membuahkan hasil untuk Indonesia, ya, dan mana orang-orang yang tidak mempunyai beban masa lalu. Kalau boleh saya mengutip kata-kata Pak Jokowi waktu kampanye 2019, kami adalah orang-orang yang tidak mempunyai beban masa lalu. Nah, itu. Jadi, teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, yuk kita edukasi orang-orang di sekitar kita, karena Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan akan menentukan arah Indonesia, ya. Jangan sampai tatanan yang sudah bagus ini akhirnya rusak di penghujungnya sana. Tetap semangat teman-temanku ya. Brian dan Fania senang bertemu Ibu Atiko.
Semangat. Semangat Ibu Atiko. Semoga Pak Ganjar jadi Presiden Indonesia. Semoga menang 1 putaran. Teman-teman tuli dan disabilitas, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, waktu dekat pemilu. Kalian pilih nomor 3, Pak Ganjar, karena Pak Ganjar dukung disabilitas. Terima kasih. Oke guys ya, menurut saya orang-orang yang berkebutuhan khusus ya, atau kaum disabilitas seperti ini ya, harus mendapatkan perhatian juga ya. Nah, beruntungnya ya Pak Ganjar memperhatikan mereka ya, karena jarang sekali pemimpin yang mau meluangkan waktunya berinteraksi secara khusus kepada kaum disabilitas seperti ini. Mereka adalah manusia, mereka juga adalah rakyat Indonesia, dan mereka juga layak mendapatkan perhatian ya, terutama dari pemerintah guys. Ya, yang sebenarnya paling kesian sih Ganjar Pranowo. Dia adalah korban dari partai politik. Ya, sekarang dukungan PDIP ke Ganjar nyaris sudah bukan setengah hati lagi. Sudah nggak punya niat, karena PDIP akan memilih berjuang di pileg. Dan kalau Ganjar ditempel menjadi ikonnya PDIP, gak laku gitu. Aduh, kasihan banget ya. Padahal dari awalnya Jokowi sudah melihat potensinya Ganjar. Saya kemana aja, teman-teman saya di lingkungan saya selalu gak bisa. Ganjar itu orang yang tepat. Iya, saya percaya, saya bilang Ganjar orang yang tepat kalau di sampingnya ada Jokowi. Begitu Jokowinya hengkang, nggak ada. Kemudian yang di sampingnya Megawati malah makin terpuruk. Kenapa? Ya karena ya itu. Si ibunya marah-marah melulu, curhat-curhat melulu. Itu masalahnya. Masalahnya masyarakat kita ini sudah muak. Saya aja mual dengan ulahnya ibu. Saya nggak pernah mau menghina Ibu Megawati. Tapi kadang kita harus menyadari kapan waktunya turun. Ya. Kasihan Ganjar. Ada beberapa pernyataan yang sama ya seperti Bapak ini, yang dimana mereka tidak memilih untuk mendukung Pak Ganjar dengan alasan ada PDIP, dan di situ juga ada Ibu Mega ya. Mereka tidak suka dengan Ibu Mega, makanya mereka tidak memilih Pak Ganjar ya. Ya alasannya hanya karena Ibu Mega ini sering curhat-curhat. Apa yang sering mereka lihat di berita ya, suka marah-marah dan sebagainya. Yang seharusnya Anda musuhi, yang seharusnya Anda tidak suka, itu adalah para koruptor ya. Tetapi Ibu Mega Anda musuhi, Anda benci. Pertanyaan saya adalah, apakah Ibu Megawati ini adalah seorang koruptor kelas kakap ya? Lagi pula yang akan menjadi presiden nanti bukan Ibu Megawati, melainkan Pak Ganjar Pranowo ya. Kalau kalian bilang, itu nanti akan disetir oleh Ibu Mega. Pertanyaan saya sekarang adalah, selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat, ya, itu kan ada Ibu Mega,
ya. Apakah selama ini Ibu Mega mengintervensi setir Pak Jokowi habis-habisan? Justru antara Pak Jokowi, PDIP, ya, dan elit-elit politik yang lain saling bersinergi, ya, saling mendukung untuk memajukan bangsa dan negara kita ini untuk pembangunan nasional, ya. Jadi menurut saya, ya, pemikiran Anda sangat kerdil ketika Anda tidak memilih Pak Ganjar hanya karena benci Ibu Mega yang bukan merupakan seorang koruptor kelas kakap. Dulu saya mendukung Jokowi dan terus mengawalnya sampai beliau di istana. Sekarang saya Ganjar. Saya tidak berubah karena saya mendukung pemimpin yang jujur, berintegritas, dan membela rakyat. Dukung Ganjar Mahfud. Salam 3 jari. Cik, kenapa Cik pilih Ganjar? Gimana ya, kalau untuk rekam jejak memang paling bagus Ganjar. Di antara 2 calon presiden lainnya itu pasti Ganjar. Dan pasnya lagi dia dipasangkan dengan Mahfud MD, itu jos. Terus kenapa nggak Prabowo? Udah kesannya udah jelek juga. Waktu kejadian 98 itu di kota saya Madiun pun ada kerusuhan kayak gitu. Orang Kenes diperkosa juga ada itu, perempuan Kenes rame-rame, itu ngeri banget. Oke. Ngeri. Ya, saya bisa lihat dari matanya Ci langsung berkaca-kaca ingat itu ya. Oke. Ya, terima kasih banget ya. Semoga Ganjar bisa jadi Amin. Bisa stop nggak video-video TikTok pakai lagu sedih yang nunjukin salah satu capres di debat kemarin? Please banget nggak usah bikin rasa kasihan dimana kita sekarang harusnya jadi kritis. Yang kasihan tuh kita kalau sampai kita ketipu sama janji-janji manis tanpa kerjaan aktual. Rugi dong, yang bener aja. Rugi dong, yang bener aja. Harusnya kita yang sedih ngelihat salah satu petinggi negara kita gelagapan jawab suatu pertanyaan yang harusnya jadi ranah dia. Dan ini berlaku juga ke capres-capres lainnya. Jangan sampai kita ketipu janji-janji manis aja. Intinya menurut aku kalau mau komentar tuh lebih ke konteks pekerjaan, isu perdebatan, dan gimana mereka ngeresponnya. Kalau mereka sampai menghindar, nggak bisa jawab pertanyaan, atau cuma bisa ngejelek-jelekin capres-capres lainnya, itu mah jadi hiburan belaka doang. Kalau cuma mau menghibur, jadi pelawak aja, jangan jadi presiden. Anak muda Bali, Alin Ganjar. Alasan saya memilih Pak Ganjar karena rekam jejak dan wakilnya Pak Mahfud, dia adalah master hukum dan saya pun anak hukum juga. Kenapa saya memilih Pak Ganjar? Karena saya berharap Pak Ganjar akan mengembangin industri pariwisata di Bali. Ganjar Mahfud. Ya, saya memilih Pak Ganjar karena Pak Ganjar dari Jawa Tengah. Hidup nomor 3. Saya memilih Ganjar Mahfud karena Pak Mahfud dari Madura. Salam Madura. Alasan saya memilih Ganjar Mahfud karena PDI harga mati. Alasan saya memilih Ganjar Mahfud karena saya ingin merubah Bali. Hidup PDI. Ganjar Mahfud for Presiden 2024. Dan alasan saya memilih Ganjar gara-gara saya senang dengan karakter Pak Ganjar yang baik dan sopan. Hidup PDI. Alasan saya memilih Ganjar karena wakilnya tegas. Salam 3 jari. Anak muda Bali, Alin Ganjar. Alasan saya milih Pak Ganjar karena Pak Ganjar itu keren dan dia macho style-nya. Itu visi-misinya juga bagus menurut saya ya. Ya udah itu aja. Alasan saya memilih Pak Ganjar karena Pak Ganjar membuat Indonesia lebih maju ke depannya. Pak Ganjar 2024. Mundur Wir, saingan lo calon presiden yang gak pernah korupsi makan uang rakyat. Mundur Wir, Pak Ganjar tidak pernah melanggar HAM, tidak pernah mengacak Mahkamah Konstitusi. Mantap. Ada 3 nama buah yang berawalan dengan huruf A. Apel, anggur, alpukat, aljeruk, alsemongko.
Lah katanya 3 Pak, lah kok 5? Saya suka 3 Mas. Oke. Salam sahabat-sahabat TikTok. Menjelang 31 hari lagi kita akan memberikan hak suara kita kepada calon presiden dan wakil presiden yang kita percayai menjadi pemimpin negeri ini dan menjadi pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan di dalam upaya meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita bangsa yang besar ini. Saya sangat setuju dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo, di mana beliau menyampaikan bahwa ini adalah masa-masa yang sangat krusial ke depan. Hingga 15 tahun ke depan, artinya 3 kali pemilu. Barangkali sampai kepada Indonesia Emas 2045. Itu sangat-sangat membutuhkan pemimpin yang benar-benar qualified. Pemimpin yang track recordnya sudah teruji. Pemimpin yang benar-benar mencintai bangsa dan negara ini lebih daripada dirinya sendiri dan lebih daripada keluarganya. Pemimpin yang akan kita pilih nanti 14 Februari buat sahabat TikTok semua adalah pemimpin yang benar-benar bukan dikarbit, tetapi lahir dari kebersamaan dengan rakyat, lahir dari pengalaman, lahir dari komitmen terhadap demokrasi dan hukum, lahir dari komitmen untuk pembangunan, lahir dari komitmen untuk kejujuran, sehingga masa-masa emas yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak terbuang dengan percuma, tetapi kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia emas dengan presiden dan wakil presiden yang kita pilih dan kita yakini membawa kita dan bangsa ini mencapai cita-cita itu. Masing-masing teman-teman TikTok pasti memiliki preferensi apa yang menjadi dasar pilihannya. Apakah partainya, apakah kedekatannya dengan calon. Bahkan ada juga yang memiliki preferensi adalah bahwa ketika satu calon terpilih, maka dia dapat keuntungan besar, apakah itu dari proyek, jabatan, dan berbagai hal. Tetapi itu harus dikalahkan oleh kepentingan yang lebih utama, yaitu bangsa dan negara ini. Bahkan mengalahkan kepentingan sendiri, termasuk mengalahkan kepentingan keluarga. Karena itu, tanggal 14 Februari 2024, bersama-sama sahabat TikTok, kita percayakan bangsa dan negara ini kepada pemimpin yang mampu memimpin kita meraih cita-cita bangsa kita. Kemenangan itu ada di tangan teman-teman dan sahabat TikTok. Mari kita berikan pikiran hati kita memilih yang terbaik untuk kita juga. Salam demokrasi 2024. Oke guys ya, sekarang sudah tanggal 15 Januari ya. Dan kurang lebih sekitar sebulan lagi guys ya. Kita akan memilih siapakah nantinya akan menjadi the next Jokowi ya. Meskipun Pak Jokowi saat ini ya tidak bersama dengan Pak Ganjar dalam arti secara politik guys ya. Tapi kalau secara kekeluargaan, persahabatan mereka ya, itu saya yakin tetap terjalin hubungan silaturahmi ya. Namun secara politik kita telah melihat dengan dinamika yang terjadi ya. Pak Jokowi jelas tidak bersama dengan Pak Ganjar ya. Dan Pak Jokowi pasti mendukung Pak Prabowo karena di situ ada putranya Mas Gibran ya. Namun masih banyak rakyat Indonesia yang waras, yang cerdas menggunakan logika yang sehat ya, bahwa bangsa dan negara ini bukan milik Pak Jokowi ya, sehingga dengan semudahnya ya Pak Jokowi mempercayakan atau memberikan tongkat estafetnya kepada orang-orang yang kita lihat ya tidak memiliki kompetensi ya, tidak mempunyai pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni yang boleh kita percaya untuk menjadi
presiden dan juga wakil presiden. Ya. Kita percaya bahwa bangsa dan negara kita ini harus dikelola dan berada di tangan orang yang tepat, ya. Dan yang tepat itu, yang pantas layak menggantikan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, guys. Ya. Nah, bagaimana teman-teman di sini? Apakah kalian sudah siap, ya, untuk sama-sama memenangkan Ganjar Mahfud? Ya, kalau kita peduli dengan nasib bangsa dan negara kita mencintai tanah air kita yang sudah banyak memberikan kita makan, minum, dan kita hidup di negeri tercinta ini, ya. Mari kita sama-sama menjaga, sama-sama kita mempercayai negeri kita ini, Nusantara tercinta ini dipimpin oleh orang-orang yang tepat, ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam 3 jari. Saya Bastian Sebo. Sampai jumpa lagi.